Dikisahkan, pada masa kepemimpinan Shogun, Jepang sedang berada dalam masa damai, di mana hanya sedikit samurai yang menggunakan pedang mereka untuk bertempur demi tujuan mulia. Namun di balik kedamaian tersebut, ternyata ada pihak yang menyebabkan keresahan dan berpotensi mengembalikan masa peperangan. Dia adalah salah seorang anggota keluarga kerajaan yang memiliki sifat keji dan suka menindas para penduduk, juga tak segan-segan menyiksa serta membunuh orang tak bersalah cuma demi kesenangan semata. Dengan penderitaan dan pembantaian yang dialami penduduk, membuat para samurai ini melakukan pemberontakan untuk melawan dengan memilih jalan terhormat sebagai assassin. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang melakukan harakiri di depan gerbang pemerintah setempat sebagai tindakan protes terhadap seorang tuan muda yang bernama Naritsugu. Harakiri tersebut dia lakukan karena pemerintah setempat tidak berani mengambil tindakan atas kejahatan yang sudah dibuat oleh Naritsugu, yang dengan seenaknya memanfaatkan kekuasaan untuk menindas banyak orang. Dikarenakan Naritsugu adalah adik tiri dari Shogun saat ini, dan juga ahli waris dari ayahnya yang merupakan Shogun terdahulu. Jadi bos geng, Shogun itu adalah penguasa tertinggi di Jepang yang memimpin pada saat itu. Naritsugu sendiri diminta untuk memimpin klan ayahnya, yang merupakan klan dari kerajaan atau klan elit yang menguasai sebuah wilayah. Setelah kejadian harakiri yang melambangkan pertentangan terhadapnya, Naritsugu mengumpulkan semua anggota keluarga korban, bukan untuk bela sungkawa atau memberikan uang santunan, melainkan menjadikan mereka sebagai sasaran panahnya. Mereka dibantai satu persatu, termasuk anak dan istri dari orang tersebut. Karena tindakan suaminya itu sudah berani menentang dirinya. Kebiadaban Naritsugu bukan hanya itu. Pernah juga pada suatu malam, saat Naritsugu singgah dan menginap di sebuah desa kecil, dia pun dijamu oleh tempat penginapan tersebut. Dan beberapa penduduk sekitar juga menghadiri acara jamuan tersebut, termasuk sepasang pengantin ini yang baru menikah. Istrinya ditugaskan menjadi pelayan tamu kehormatan, yang secara kebetulan bertemu Naritsugu di lorong penginapan. Tanpa menghilangi rasa hormat terhadap tuan muda Naritsugu, dia pun bersujud kepadanya. Tapi setelah itu, Naritsugu menyeretnya menuju kamar, dan suaminya yang mencari istrinya tersebut kemudian terdiam menemukan mereka berdua di kamar. Dan tanpa alasan, Naritsugu menghunuskan pedangnya dan membunuhnya tepat di hadapan istrinya. Depresi dengan apa yang dialami, istrinya pun bunuh diri pada malam itu juga. Kejadian-kejadian inilah yang membuat para staf kepemerintahan daerah setempat semakin resah karena mereka juga sudah muak dengan tingkah laku Naritsugu yang memanfaatkan kekuasaannya itu untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Ditambah, Naritsugu juga akan memperoleh jabatan di pemerintahan. Dengan begitu akan dipastikan kekejaman akan lebih banyak dan lebih sadis lagi. Tapi mereka tidak dapat berbuat banyak untuk menindak Naritsugu secara hukum karena dia merupakan saudara raja yang membuatnya kebal terhadap hukum. Kemudian mereka pun berdiskusi dengan Tuan Doi yang merupakan pejabat tertinggi di daerah tersebut, ya gubernurnya lah ya. Dan mereka menemukan cara untuk menyingkirkan Naritsugu dengan meminta bantuan kepada seorang samurai yang bernama Shinzaemon. Tuan Doi lalu menceritakan semua kekejaman yang pernah dilakukan oleh Naritsugu, serta mendatangkan seorang gadis yang pernah disiksa dan ditelantarkan oleh Naritsugu. Bukan hanya disiksa, lidah gadis ini juga dipotong yang membuatnya kini tak bisa bicara. Shinzaemon menanyakan nasib keluarga dari gadis tersebut. Kemudian dijawab dengan sebuah pesan yang dia tuliskan dengan mulutnya. Dan isi pesan tersebut sangatlah mengerikan. Setelah itu, gadis itu berteriak. Setelah mendengar jeritan gadis itu yang terdengar seperti orang tersiksa, membuat jiwa samurai Shinzaemon terpanggil untuk segera mengakhiri penderitaan para penduduk. Sementara itu di kediaman klan Akashi, pemimpin pasukan pengawal yang bernama Hanbei mulai mewaspadai tindakan yang akan diambil oleh Tuan Doi selaku pemerintah setempat. Karena nggak mungkin dong kalau pemerintah setempat cuma diem aja tanpa tindakan ngelihat kejadian-kejadian gila yang dibuat oleh tuan mereka. Apalagi ada orang yang protes sampai ngelakuin harakiri di depan instansi mereka. Hanbei pun menyogok staf kepemerintahan setempat agar menyerahkan daftar tamu yang sudah menemui Tuan Doi akhir-akhir ini. Keesokan harinya, Shinzaemon yang sadar jika dia tidak mampu menjalankan misinya ini seorang diri, kemudian mengajak serta meminta bantuan kepada temannya yang bernama Kuranaga. Bukan Kura, bukan juga Naga.
agar mengumpulkan para pendekar samurai untuk bergabung. Kuranaga pun bersedia membantunya. Shinzaemon lanjut pergi untuk mengumpulkan para samurai lainnya. Dia mengajak keponakannya yang bernama Shinro Kuro, yang juga merupakan seorang samurai yang hobi berjudi dan mabuk, untuk bergabung. Karena yang meminta adalah pamannya, dia pun bersedia. Tapi sebelum berangkat, Shinro Kuro pamit kepada istrinya. Dan istri Shinro Kuro menanyakan kapan dirinya akan kembali. Karena punya firasat nggak enak, Shinro Kuro pun menjawab dengan kalimat, keesokan pagi saat Shinzaemon hendak berlatih ke dojonya, dojo itu sebuah aula untuk berlatih ya. Dia sudah ditunggu oleh seorang mantan muridnya di sana, yang bernama Hirayama. Dan juga merupakan mantan murid terbaik Shinzaemon dulu. Ternyata Hirayama sengaja didatangkan oleh Kuranaga untuk bergabung dan mengikuti misi. Bukan hanya Hirayama, Kuranaga juga mengumpulkan beberapa orang samurai yang bersedia bergabung. Dan sekarang jumlah mereka 9 orang. Di kediaman klan Akashi sendiri, Hanbei sudah mendapat daftar tamu yang sudah menemui Tuan Doi akhir-akhir ini. Dan dia melihat nama Shinzaemon, yang juga merupakan teman kecil seperguruannya saat di pelatihan samurai dulu. Melihat ini sebagai ancaman besar terhadap tuannya, Hanbei pun mengutus beberapa samurai untuk mendatangi dojo milik Shinzaemon. Dan pada malam hari, kelompok samurai Hanbei pun datang dan menyerang seorang anggota dari kelompok Shinzaemon. Di tengah pertarungan, Hirayama muncul untuk menghabisi mereka. Keesokan harinya, mayat samurai yang mati lalu dibawa kembali dan diserahkan kepada Hanbei. Dan Hanbei pun akan mengambil sikap atas perbuatan Shinzaemon. Sementara di dojo Shinzaemon, 2 orang samurai datang dan bersedia bergabung dengan mereka. Ditambah Shinro Kuro yang sudah sampai di tempat tersebut dan juga ikut bergabung. Kini Shinzaemon sudah memiliki 12 anggota dalam kelompoknya yang akan bersiap bertempur. Loh kok cuma 12? Kan judulnya 13 Assassins. Nanti mereka akan mengadopsi 1 orang di perjalanan mereka. Sambil menunggu waktu yang pas untuk menyerang, mereka pun berlatih mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi pertempuran. Beberapa dari mereka juga mempersiapkan bahan peledak yang akan berguna untuk melumpuhkan pasukan pengawal Naritsugu, serta menyusun strategi untuk menyerang. Akhirnya mereka mendengar kabar jika Naritsugu beserta pasukannya akan mengadakan perjalanan keluar. Dan inilah waktu yang pas untuk menyerang. Mereka memperkirakan arah yang akan dilewati oleh Naritsugu dan pasukannya. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba Hanbei datang sendirian ke dojo Shinzaemon. Yang lain pun bersembunyi, dan Shinzaemon segera menemuinya di luar. Shinzaemon dan Hanbei berdialog, serta mengenang masa lalu mereka. Mereka juga mengatakan mengenai jalan samurai mereka yang kini berbeda, di mana Shinzaemon yang dulu merupakan pengawal elit shogun, sekarang memilih menggunakan pedang samurainya untuk membela rakyat. Sedangkan Hanbei, yang dulunya seorang samurai biasa, tapi karena ambisinya mengejar prestasi Shinzaemon, dia pun pelan-pelan berhasil mendapatkan tujuannya. Dan sekarang menjadi pengawal elit dari Naritsugu, yang merupakan ahli waris dari shogun terdahulu. Dan bukan tidak mungkin, suatu saat Naritsugu akan menjadi shogun. Hal inilah yang membuat Hanbei melindungi mati-matian tuannya itu. Mungkin bisa dibilang Hanbei adalah seorang samurai dan Shinzaemon adalah seorang ronin. Atau apalah istilahnya. Singkat cerita, Naritsugu beserta pasukan pengawalnya sudah mulai bergerak keluar. Shinzaemon beserta kelompoknya segera menyusun strategi untuk menyerang. Setelah menentukan titik di mana mereka akan menyergap, Shinzaemon membagi tugas kepada kelompoknya. Dikarenakan pertempuran nanti akan diwarnai pertumpahan darah, mereka pun tidak ingin melibatkan penduduk sekitar menjadi korban. Dan karena alasan itulah, Shinzaemon memerintahkan 1 orang dari kelompoknya menemui kepala desa setempat dan bernegosiasi untuk membeli desa tersebut. Gila mabos geng, kampung orang dibayarin. Termasuk rumah penduduk, hewan ternak, serta fasilitas desa dengan uang yang diberikan oleh Tuan Doi. Sedangkan Kuranaga beserta 1 samurai lainnya diperintahkan pergi ke sebuah daerah untuk menutup jalan yang akan dilewati oleh Naritsugu dan pasukannya, agar Naritsugu dan pasukannya masuk ke dalam jebakan yang akan mereka persiapkan. Dan setelah itu, mereka pun berangkat menjalankan misi ini.
Keesokan harinya, Naritsugu beserta pasukannya tiba di sebuah daerah yang bernama Kiso, tempat di mana dia pernah membunuh pasangan suami istri dulu. Kuranaga yang sudah sampai terlebih dahulu dengan kudanya sudah menyiasati hal ini sebelumnya, dengan dibantu oleh seorang pria yang merupakan ketua klan di daerah tersebut dan juga ayah serta mertua dari korban kebiadaban Naritsugu. Dia beserta anggota klannya dengan berani menutup jalan tersebut dan mengacungkan senjata sehingga Hanbei meminta Naritsugu dan kelompoknya untuk mundur mencari jalan alternatif. Walau tindakan ini merupakan pelecehan terhadap anggota keluarga raja dan konsekuensinya adalah mati. Tapi pengorbanan pria itu tidak sia-sia karena Naritsugu dan kelompoknya sedang berjalan ke arah jebakan. Namun sebelumnya Hanbei memiliki firasat bahwa hal buruk akan terjadi dan dia menyiapkan sesuatu untuk antisipasi. Sementara itu, perjalanan Shinzaemon dan kelompoknya sempat tertunda akibat dicegat oleh sekelompok samurai yang balas dendam atas kematian temannya sebelumnya. Dan mereka pun bertarung. Setelah mengalahkan mereka, skuad Shinzaemon kembali melanjutkan perjalanan dengan memotong jalan lewati hutan. Di situ mereka menemukan seorang yang terperangkap di dalam jebakan dan menolongnya. Pria ini bernama Koyata Kiga, yang juga merupakan penduduk sekitar. Kiga pun memandu mereka menuju jalan keluar. Setelah berhasil menemukan jalan keluar, mereka pun berterima kasih kepada Kiga dengan memberinya imbalan. Tapi Kiga menolak dan berkata ingin bergabung dengan kelompok Shinzaemon. Beberapa orang yang tidak setuju kemudian mencoba membuat Kiga pingsan. Namun batok kepala bocah ini sangat keras. Kagum dengan kekuatan ini, akhirnya Kiga pun diizinkan bergabung. Kini Shinzaemon memiliki 13 anggota dan mereka pun sampai di tempat tujuan, sebuah desa yang bernama Ochiai, dengan ditunggu oleh Kuranaga dan beberapa orang yang sudah sampai terlebih dahulu. Shinzaemon beserta kelompoknya mempersiapkan jebakan di desa Ochiai sedemikian rupa dengan dibantu oleh para warga sekitar. Setelah selesai, mereka pun mengosongkan desa tersebut dan hanya menyisakan Shinzaemon dan kelompoknya. Mereka memperkirakan rombongan Naritsugu akan datang hari ini, tapi setelah menunggu lama, mereka belum juga melihatnya. Akhirnya mereka mendiskusikan hal tersebut dan menduga perkiraan jalur yang dilewati Naritsugu berubah. Bahkan beberapa orang menyarankan untuk mengambil risiko dengan menyergap langsung rombongan tersebut di tengah jalan. Tapi Shinzaemon berkata, Shinzaemon tetap yakin dengan perkiraannya bahwa Naritsugu akan tetap melewati jalur ini. Keesokan harinya, apa yang diperkirakan Shinzaemon tidak meleset. Pasukan klan Akashi sudah mendekat. Namun hal itu di luar dugaan. Ternyata Hanbei menambah jumlah pasukan mereka dan menunggu bergabung dengan jumlah yang lebih banyak. Kini jumlah musuh mencapai 200 prajurit, tapi itu tidak membuat Shinzaemon takut. Dia juga mengobarkan semangat kelompoknya. Naritsugu beserta pasukan klan Akashi mulai memasuki gerbang desa. Tapi dengan segera mereka terhadang oleh siasat yang sudah disiapkan oleh Shinzaemon dan kelompoknya. Shinzaemon menunggu Naritsugu dari atas dan menunjukkan sebuah pesan. Tapi Naritsugu malah menertawakannya yang membuat amarah Shinzaemon makin menyala. Lalu ke-13 assassin ini mulai bertarung dan menunjukkan skill mereka. Dan yang saya suka dari adegan pertarungan ini adalah pertarungannya itu nggak ada yang ngeluarin jurus-jurus aneh atau pedang yang ngeluarin efek cahaya apa gitu. Semuanya terlihat natural, kayak pertempuran pada umumnya. Dan yang paling keren itu si Hirayama ini mah bos geng, yang bahkan bisa menguasai teknik Mitoryu atau teknik dua pedang. Malah dia hampir bisa ngekill Naritsugu. Tapi Hanbei beserta pasukan yang lain datang tepat waktu.
Di tengah pertempuran pasukan pengawal yang coba melindunginya, Naritsugu malah terinspirasi buat mencetuskan perang ketika dirinya nanti mendapat jabatan Dewan Shogun. Dikarenakan jumlah musuh mengungguli mereka, ke-13 asasin ini mulai kehabisan energi untuk bertarung dan bahkan mulai terdesak. Akhirnya satu persatu dari mereka pun gugur, termasuk Kuranaga dan Hirayama. Kini kelompok Shinzaemon hanya menyisakan dirinya dan Shinrokuro yang akan berhadapan dengan Naritsugu serta Hanbei. Pertarungan antara Hanbei dan Shinzaemon pun terjadi, yang diakhiri dengan kemenangan Shinzaemon. Setelah itu Naritsugu langsung menusuk Shinzaemon. Shinzaemon juga membalas tusukan tersebut. Dan kini, untuk pertama kalinya, Naritsugu akhirnya merasakan rasa sakit. Karena rasa sakit yang diterimanya belum sebanding dengan apa yang dia perbuat, Shinzaemon pun segera menghabisinya. Akan tetapi, luka yang diterima Shinzaemon cukup parah dan membuat dirinya tidak tertolong. Shinzaemon pun tewas sebagai pejuang. Setelah beberapa hari kemudian, pemerintah setempat menutupi kematian Naritsugu yang sebenarnya dengan melaporkan bahwa Naritsugu telah mati karena sakit. Dan film ini pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film 13 Assassins yang diakhiri dengan keberhasilan Shinzaemon membebaskan penderitaan penduduk. Saya menyarankan agar kalian menonton filmnya secara utuh, karena di sana Naritsugu diceritakan lebih gelap yang gak bisa saya adaptasi semuanya di YouTube. Jika ada teman kalian yang belum mengetahui ada film sekeren ini, kalian bisa menekan tombol share dan membagikannya kepada mereka. Segitu aja dulu alur cerita film 13 Assassins. Jangan takut selagi kamu benar, dan jangan pernah menyerah selagi kita masih mampu mengatasinya.